Bayangin, pendiri pondok pesantren di Pati jadi tersangka kasus pelecehan santriwati. Laporan korban udah ada sejak 2024, tapi baru sekarang rame. Dan yang bikin makin absurd, ada cerita pengacara korban ditawari 400 juta buat cabut laporan. Hukum di Indonesia kadang kayak drama komedi, tapi sayangnya ini bukan lucu-lucuan. Kasus ini bikin publik marah. Ponpes harusnya jadi tempat aman buat belajar agama, malah jadi tempat predator berkedok ustaz. Polisi akhirnya tetapkan pendiri Ponpes sebagai tersangka, tapi publik bertanya, kenapa butuh waktu 2 tahun buat seriusin laporan? Hukum kita kadang kayak kereta lambat, jalannya pelan tapi korbannya udah banyak. Yang bikin ngakak sekaligus miris, pengacara korban ngaku ditawari 400 juta biar laporan dicabut. Jadi hukum kita kadang kayak pasar malam, ada tawar-menawar, ada diskon keadilan. Kalau duit bisa bikin kasus hilang, terus keadilan buat korban siapa yang bayar? Kemen PPPA sampai bilang pelaku harus dihukum tegas. Tapi publik skeptis, tegas itu artinya apa? Kadang tegas di Indonesia cuma berarti headline berita, bukan vonis nyata. Jadi hukum kita kayak iklan sabun. Janji putih dalam 7 hari, tapi hasilnya abu-abu selamanya. Kasus ini juga nunjukin gimana pembuat hukum kadang jadi bahan lelucon. DPR sibuk debat hal-hal receh, sementara kasus pelecehan di Ponpes baru ditindak setelah viral. Jadi hukum kita kadang bukan soal melindungi rakyat, tapi soal siapa yang trending di media. Korban sudah lapor sejak 2024, tapi baru sekarang ada gerakan. Ini bukti hukum kita sering telat masuk kelas. Kalau hukum diibaratkan murid, dia tipe yang selalu datang jam 9 padahal bel masuk jam 7. Dan rakyat cuma bisa nunggu sambil bilang, kok bisa begini? Jadi kasus Ponpes Pati ini bukan sekadar tragedi, tapi bukti hukum dan pembuat hukum di Indonesia kadang jadi bahan ketawa pahit. Semoga ke depan bukan cuma jadi headline, tapi benar-benar ada keadilan buat korban. Kalau kalian setuju hukum harus lebih waras, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar makin banyak yang peduli, bukan cuma geleng-geleng kepala.